Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil wirausaha kami dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu roti unyil dan donat bomboloni, dengan anggota kelompok Janet Adaiza Aike, saya sendiri Vervat Moati, Sarah Enomasrin, Oviati, dan Aquila Stefani dari angkatan 2020. Baiklah, untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Sarah Enomasrin. Yang pertama itu roti unyil, salah satu varian jenis roti yang merupakan berasal dari Indonesia adalah roti unyil. Roti unyil berasal dari adonan yang sama dengan roti biasa, namun berukuran kecil, biasanya tidak lebih dari 5 cm. Roti unyil biasanya terdapat berbagai macam varian rasa dengan harga yang sangat jauh terjangkau dibandingkan roti ukuran normal. Karena itu, roti ini sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat lokal. Produk yang disajikan selalu fresh, yang dibuat pada hari yang sama dan juga diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet. Roti unyil ini di dalamnya terdapat selai srikaya sebagai isiannya. Salah satu roti unyil dapat dijalankan secara langkah yang mudah dan untungnya didapatkan terbilang sangat fantastis. Jumlah penggemar roti unyil yang terbilang besar dengan tidak menurun hingga memungkinkan kami untuk menjadikan usaha menjual roti mendatangkan potensi yang besar untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Oviati, dipersilakan. Donat bomboloni. Donat bomboloni adalah donat berbentuk bulat dibuat dengan menggunakan adonan dari ragi dan telur, lalu digoreng dan ditaburi dengan gula. Donat dapat disajikan dengan aneka macam isian seperti coklat, stroberi, gula putih, dan green tea. Donat merupakan makanan yang sering disantap oleh segala usaha. Karena memiliki rasa yang enak, donat bomboloni ini akhir-akhir ini sedang menjadi makanan yang cukup viral. Donat bomboloni sebagai usaha adalah merupakan salah satu makanan yang memiliki rasa yang manis dan tergolong sebagai kue yang sangat populer. Ini bisa menjadi salah satu usaha yang dapat dikembangkan dari berbagai kalangan umur mengenai jenis kue ini, dari anak-anak hingga kalangan tua juga sangat menyukainya. Dengan rasa manis yang ada pada kue ini membuat kue donat bisa menjadi peluang usaha dari segi rasa dan keuntungan yang akan diperoleh nantinya. Donat bomboloni juga menjadi kue yang ekonomis murah, meriah, sehingga memungkinkan banyak peminatnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Aquila. Pada Aquila dipersilahkan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, belajar dan mencari pengalaman berwirausaha untuk meningkatkan potensi untuk lebih mengenal dunia kewirausahaan. Yang kedua, memperoleh suatu keuntungan pendapatan dari usaha menjual produk untuk menambah penghasilan. Dan yang ketiga, untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya, sasaran dan teknik pemasaran. Sasaran yang pertama itu masyarakat umum dan mahasiswa atau pelajar. Yang kedua, lokasi penjualan. Lokasi penjualan fleksibel dikarenakan menggunakan sistem COD atau cash on delivery. Yang ketiga, target penjualan. Target penjualan dalam 1 minggu dapat menjual 10 bungkus roti unyil dan 10 paket donat. Selanjutnya, teknik pemasaran. Teknik pemasaran menggunakan sistem online dengan membuat iklan di sosial media. Selanjutnya, berikut model promosi yang kami gunakan untuk produk yang kami jual atau usaha yang kami jalankan, yaitu dengan promosi di sosial media Instagram dan di WhatsApp. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama adalah kendala persiapan. Untuk roti unyil dan donat, kendalanya berada di ketika mengambil roti unyil dan donat dari pihak pertama, karena kami selaku pihak kedua dapat dikatakan sebagai reseller, yang dimana harus mengambil kue-kue tersebut di jam pagi buta, karena banyak reseller lain juga yang mengambil roti dari pihak pertama yang sama agar tidak kehabisan dan mendapatkan jumlah yang cukup sesuai pesanan. Yang kedua yaitu kendala pemasaran. Untuk kendala dalam pemasaran karena kami hanya melakukan sistem PO dan tidak memberlakukan sistem DP, jadi ada beberapa konsumen yang tiba-tiba meng-cancel pesanan. Solusinya untuk kendala persiapan kami menemukan solusi, yaitu dengan memberitahu kepada pihak pertama melalui WhatsApp untuk menyisakan pesanan kami atau mengkeep pesanan kami. Sedangkan untuk kendala pemasaran diberlakukan sistem wajib bayar 70% DP selama masih dalam tahap PO atau pre-order. Jadi, bila sewaktu-waktu konsumen cancel, kami tidak mengalami kerugian yang besar
dan juga memperkecil tingkat kerugian dan membuat konsumen berpikir 2 kali untuk meng-cancel pesanan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan kepada Janet. Kepada Janet dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai analisa dari modal dan pendapatannya. Jadi pada di minggu pertama itu kita menjual 10 pack donat dan juga 11 pack roti unyil. Yang dimana dengan donat totalnya 160.000 dan roti unyil 77.000. Untuk minggu kedua itu kita menjual 6 pack donat dan 8 pack roti unyil dengan total donat 96.000 dan juga roti unyil 56.000. Dan juga untuk pada minggu ketiga itu donat 4 pack dan juga roti unyil sebanyak 12 pack. Dan minggu keempat itu terjual donat 7 pack dan juga roti unyil sebanyak 8 pack. Untuk minggu kelima terjual donat 9 pack dan juga roti unyil 4 pack. Untuk minggu ke-6 terjual donat 6 pack dan roti unyil 2 pack. Untuk minggu ke-7 terjual donat 8 pack dan juga roti unyil 5 pack. Dan juga untuk minggu ke-8 terjual donat 10 pack dan juga roti unyil sebanyak 7 pack dengan total 1.359.000. Dan juga untuk pendapatannya itu untuk di minggu pertama terjual 10 pack donat dan juga 11 roti unyil seperti tadi yang sudah dijelaskan pada saat modal dengan pendapatan yang dihasilkan 1.770.000. Yang dimana mendapatkan keuntungan sebesar 411.000 selama 8 minggu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk kesimpulannya, dengan adanya tugas berwirausaha ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa dan anak muda lainnya untuk berwirausaha, untuk menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan uang maupun menciptakan lapangan kerja di masa depan demi membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan juga dalam berwirausaha yang kami lakukan, kelompok 1 lakukan ini mendapatkan profit dan keuntungan sebesar Rp 411.000. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Oviati. Baiklah, hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.